Baik, untuk teman-teman yang kalau up udah 20, bismillah kita akan mulai ya. Baik. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Nawaitu ta'alluma wa ta'nim wa an-naf'a wal intifa' wa mudzakarah wa tadhkir wa ifada wal istifadah wal hatha ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ad-du'a ila al-huda wa ad-dalalati ala khair ibtigha' qurbi wa thawabih subhanahu wa ta'ala. Amma ba'du. Baik, terima kasih untuk teman-teman yang sudah bergabung di live SBU kali ini di kajian subuh fikih umroh. Bersama saya Ustazah Amal. Dalam kurun waktu 1 jam 30 menit kita akan belajar lebih dalam perihal situs bersejarah di Kota Mekah, teman-teman. Baik, yang saat ini sudah bergabung, selamat datang ya. Nah, kita akan membahas sebelum Mekah berlalu. Dan insya Allah di kemudian hari kita akan masuk ke pintu Madinah ya. Karena kalau dari kemarin kita kan ngebahas persiapan apa aja sih yang kita perlukan di saat kita berumroh. Baik, yang pertama kemarin itu yang kita bahas ya, bisa kita murajaah dulu. Persiapan itu mengetahui tentang perihal berkaitan dengan persiapan agama kita. Maksudnya persiapan hati ya, persiapan edukasi sesuai dengan yang kita ketahui, yaitu fikih ibadah, fikih umroh, dan juga yang terakhir adalah suluk ya. Suluk ini adalah perihal tentang adab ya, perihal amaliyahnya hati. Baik, sehingga alhamdulillah kita udah lewat tuh yang sebelum-sebelumnya, dan ini adalah part yang kelima teman-teman dari edisi keberangkatan umroh. Baik, sebelum Mekah ini berlalu, maka perlu diketahui bahwasannya yang pertama, meminum air zam-zam itu ada dengan sesuai kesunahannya ya. Biar apa? Biar insya Allah kita dapetin nih keberkahan, dapat pahala yang banyak dengan ittiba kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya. Itu. Lalu nanti kita akan perincikan apa sih, gimana sih cara minum air zam-zam ya, sesuai dengan sunnah, dan beberapa doa-doa dari para ulama kita. Yang kedua adalah situs-situs bersejarah di Kota Mekah ya. Kalau misalkan nih disempetin, dikasih waktu sama Allah ya, buat berkunjung, berziarah, baik itu ziarah kubur ya. Ziarah kubur ini salah satunya adalah di tempatnya istri dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang pertama, itu Sayyidah Khadijatul Kubra radhiyallahu an. Nah, di situ kita bisa ya mencari tabarruk ya, niat dengan niat tabarruk, dengan mengingat kematian, segala macam faidah-faidah yang lain. Dan juga apabila dikasih kesempatan, maka alangkah baiknya seorang muslim ya untuk mengunjungi tempat-tempat yang dimana di situ Nabi pernah berpijak ya. Itu. Lalu kita akan membahas ya lebih detail gimana sih ziarah makam Sayyidah Khadijatul Kubra binti Khuwailid di Jeddah dan makam para ulama masyhur pada zamannya. Nah, baik. Dan juga untuk jaga-jaga nih ada tips buat keamanan kita saat berbelanja di Kota Mekah, sesuai dengan cerita-cerita yang pernah saya dapetin dan saya pernah ngerasain sendiri belanja ya. Di sana ada tips biar lebih aman ya, biar nggak dipincing sama orang, karena memang mau nggak mau semua dari kita ya ada yang lebih banyak niat baik, mungkin ada juga yang tergiur karena mungkin orang Indonesia banyak banget duitnya menurut mereka, untuk orang-orang yang mungkin pegawai-pegawai dari negara-negara lain, sehingga mau nggak mau kita tetap husnudzon
tapi ada juga dong sifat dari kita yaitu sifat waspada. Dan juga kita insya Allah mau dong sharing-sharing teman-teman cerita hikmah orang-orang yang berpergian umroh ya, biar kita bisa sharing. Baik, kalian nanti bisa tuh cerita lewat komentar ya. Nah, ini bakal seru banget cerita hikmah orang yang berpergian umroh. Nah, jadi kita akan masuk ke slide yang pertama. Baik, meminum air zam-zam itu kalau sesuai dengan sunnah ya, yang pertama membaca basmalah ya, basmalah sebelum minum ya. Tapi alangkah baiknya kalau sebelumnya juga kita ta'awudz ya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Baik, setelah itu kita kan pertama kali paling ngambil air dulu ya, ngambil airnya. Apalagi yang disunnahin itu kalau selesai kita tawaf ya, selesai kita tawaf itu sunnah untuk minum air zam-zam. Nah, lalu kita membaca doa sebelum kita minum ya, doa apapun yang ada di dalam diri kita. Ada beberapa doa yang insya Allah kalau di slide selanjutnya itu yang beberapa ulama menganjurkan doa yang dibaca itu adalah doa seperti ini, seperti itu. Baik, lalu setelah kita membaca doa sebelum minum ya, kita jangan lupa minum dengan 3 kali tegukan. Kenapa sih? Apa hikmahnya? Ya, Nabi Muhammad SAW mengajarkan kita minum tuh dengan 3 kali tegukan. Nah, jadi Masya Allah tabarakallah, ini hadis yang mengatakan bahwasannya hukum minum berdiri itu mubah ya, aslinya mubah, tapi sunnah apabila minum dalam keadaan duduk. Hikmahnya setelah ditelusuri oleh para ilmuwan, orang yang minum berdiri dan minum yang dalam keadaan duduk itu beda ya. Salah satunya adalah apabila seseorang minum dalam keadaan berdiri, maka air yang tumpah ya, yang jatuh dari mulut, tenggorokan hingga ke lambung itu mendapatkan rasa atau sensasi syok di dalam tubuh ya. Apabila orang duduk, maka maidah atau yang namanya kita sebut lambung ya, maka dia akan tertumpah ya lewat air tersebut dari mulut hingga tenggorokan hingga ke lambung kita dalam posisi yang aman ya, dan lambung merasa nyaman sehingga kesehatan lambung akan lebih terjaga. Itu poinnya ya yang pernah kami bahas di univ kita. Lalu yang kedua, dari penelusuran dan juga penelitian para orang kesehatan ya, khususnya para ilmuwan kedokteran mengenai hadis Nabi Muhammad, kenapa juga hikmahnya orang minum yang duduk itu lebih mulia, lebih aman ya. Karena dengan cara kita duduk lalu meminum dengan 3 kali tegukan, 3 kali tegukan ini dapat menyebabkan orang tersebut terhindar dari namanya kotoran dan debu ya. Andai deh ini minum botol air minum, kalau orang dengan 3 kali minum ya, dengan cara tidak bernafas saat berminum ya. Jadi cara yang benar adalah saat kita minum, pertama bismillah ya, lalu kita minum tanpa mengeluarkan nafas di dalam air. Hikmahnya adalah agar debu-debu yang kita hirup gak masuk lagi ke dalam air. Lalu kita teguk ya, dan ucaplah alhamdulillah. Lalu terulang sebanyak 3 kali. Itu yang dimaksud dengan minum dengan 3 kali tegukan. Sehingga orang yang minum langsung glek-glek bernafas di dalam air, itu kesterilisasian airnya berkurang. Seperti itu. Hikmah mengapa kita dianjurkan minum ya dalam keadaan duduk. Baik. Lalu bernafas di tengah tegukan. Jadi kalau setiap kita minum ya, setiap kita minum nih, lepas nafas lagi ya. Setelah kita bismillah, minum, alhamdulillah, nafas gitu ya. Nah, setiap kali di step-step kita minum hingga 3 kali itu cari tempat kita untuk bernafas. Karena nafas itu perlu ya dalam saat minum. Kalau kita terlalu dalam minum nih, maksudnya apa Ustazah? Terlalu dalam minum, nggak kontrol, otomatis nanti kalau bisa jadi orang tersebut entah cegukan atau di sisi lain orang tersebut bakal tersedak karena tabrakan yang namanya bernafas ya. Bernafas dan minum itu dalam satu jalur meskipun beda nih tujuannya
Yang satu ke arah jantung, yang satu menuju daerah yang namanya lambung. Lalu saat kita minum air Zam-Zam, memohon hajat kepada Allah Subhanahu wa taala dalam hati dengan sungguh-sungguh. Baik. Di sini kita memohon hajat kepada Allah ya, dengan kesungguhan, dengan khusyuk kalau kita doa ya. Ya Allah, kita tuh pengen bener nih, misalkan niatin yang kalau mau minum air Zam-Zam hatinya bersih ya. Ingin dapat keberkahan tabarruk dengan dengan kemuliaannya, misalkan kemuliaan Nabi Muhammad SAW, keluarganya Sayyidina Ibrahim alaihissalam. Nah, itu diperbolehkan ya, hajat-hajat yang berkenaan dengan apa saja yang disunnahkan. Lalu minum itu dengan tangan kanan ya, minum dengan tangan kanan. Kenapa? Karena Nabi Muhammad SAW menyukai sesuatu apa-apa yang berkaitan dengan tangannya yang kanan. Namun di sini perhatikan teman-teman, kapan sih sunnah seseorang itu menggunakan tangan kanan dan kapan sunnah menggunakan tangan kiri. Baik, minum, makan, lalu belajar, menulis yang berkaitan dengan kemuliaan, maka kita gunakan tangan kanan kita, menggunakan tangan kanan. Tapi jangan lupa pula hal kesunahan seseorang ya untuk menggunakan tangan kirinya ya. Sunnah orang menggunakan tangan kiri apabila menggunakan untuk hal-hal perkara yang negatif. Negatif di sini maksudnya apa? Sesuatu yang berkaitan dengan adza atau kotoran. Salah satunya saat orang bercebok ya, itu disunnahkan untuk menggunakan tangan kiri kita. Lalu juga di saat kita misalkan ingin membuang sampah. Nah, dan lain sebagainya. Sehingga kalau kita perihal minum dan makanan minum ya teman-teman, alangkah baiknya kita menggunakan tangan kanan. Baik. Nah, jadi kalau misalkan sudah minum air Zam-Zam atau di awalnya dimulai dengan niat dan doa-doa kita, maka setelah minum air Zam-Zam ada doa-doanya ya. Nah, sebenarnya ini ada hadis ma'u Zam-Zam lima syuribalah. Ma'u Zam-Zam lima syuribalah. Artinya apa Ustazah? Artinya air Zam-Zam sesuai dengan apa yang diniatkan peminumnya. Hadis riwayat Ibnu Majah. Jadi orang kalau minum air Zam-Zam nih diniatin dengan niat-niat kebaikan, maka dia akan berpahala. Dan orang yang minum dengan niat baik, maka dibarengi dengan doa dan hajat ya, maksud dengan niat ini, maka akan mendapatkan apa yang ia niatkan. Contoh, seseorang diniatkan misalkan niat ukhrawi ya Allah berikan aku husnul khatimah, biiznillah Allah akan kasih hajat ukhrawinya dengan wafat keadaan yang indah. Nah, apabila seseorang juga meniatkan tentang hajat duniawinya, boleh nggak Ustazah hajat duniawi? Boleh. Ya Allah berikan aku kecerdasan, biiznillah ya Allah bakal kasih juga kemudahan segala urusannya ya, dengan memberikan dia zakaul murtafi' atau kecerdasan yang tinggi ya. Karena apa? Allah Subhanahu wa taala itu gampang banget buat ngejadiin seorang hamba mengabulkan doa hamba-hambanya dengan sekali tepukan ya, dengan keadaan yang cepat ataupun lambat ya, dengan hajat yang menurut Allah Subhanahu wa taala ini orang kayaknya butuh banget sekarang atau nanti. Tapi ingat, Allah Subhanahu wa taala itu Maha mengabulkan doa, sehingga kita harus banyak berhusnudzon. Banyak cerita bahwasannya orang nih, seorang ibu mendoakan anaknya dengan menggunakan air Zam-Zam, mengiyakan atau meniatkan dalam hatinya bahwasannya dengan adanya i'tiqad, keyakinan anaknya bisa jadi anak yang taat ya kepada Allah Subhanahu wa taala, rajin salat ya, dihilangkan rasa malasnya, sehingga saat anaknya minum air Zam-Zam tersebut dengan seizin Allah diangkat rasa malasnya. Ya, sebagaimana Nabi Muhammad SAW bersabda, ma'u Zam-Zam lima syuribalah. Zam-Zam itu kalau kita niatin buat apa saja tentang kebaikan, maka akan dikabulkan Allah Subhanahu wa taala. Baik, oleh karena itu Imam Nawawi radhiyallahu anhu dalam kitab Al-Adhkar mengatakan, para ulama menyarankan agar sebelum meminumnya kita memohon ampun. Jadi kalau bisa istighfar dulu, astaghfirullahaladzim, ya Allah astaghfirullahaladzim, karena salah satunya ya hikmah dan juga dari yang namanya kelebihan orang yang banyak berzikir ya, dengan dia beristighfar maka Allah akan ampuni dosanya dan cepat mengabulkan doa hambanya. Naam.
Lalu memohon yang namanya kesehatan ya. Ya Allah kasih sehat ya Allah dengan minum air zam-zam. Atau mengutarakan keinginan lain kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi tabi'in ahli tafsir Mujahid radhiyallahu anhu pun menyatakan hal serupa bahwa atas izin Allah kehendak awal dari sana peminum dapat dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sama kayak yang pembahasan di part pertama, kita ngomongin masalah hati ya, perihal hati, perihal niat segala macam. Kalau orang ya punya niat baik sebelum berangkat, Allah bakal balas tuh niat-niatnya dengan pahala yang baik ya. Sehingga kalau ada misalkan waliyatubillah, mudah-mudahan bukan dari golongan orang yang berniat buruk ya, pengen datang masuk ke kota Mekah, sehingga kalau tahu nih kota Mekah kan memiliki kemuliaan, salah satunya yang tidak dimiliki oleh kota-kota lain adalah perihal apa-apa saja yang diniatkan secara buruk di dalamnya akan Allah balas seketika. Sehingga mudah-mudahan dengan kita tahu kemarin cara untuk berniat, cara kita menulis niat ya, mudah-mudahan Allah nggak ngelihat ada buruknya di situ ya, nggak ada buruknya. Contoh misalkan perihal buruk apa, niatnya pengen ria ya, misalkan waliyatubillah, mudah-mudahan nggak ada di sini ya orang-orang yang ria. Sehingga misalkan ada contoh aja, contoh yang fana. Ada seorang ibu-ibu, dia berangkat untuk berumroh agar dibilang orang kaya, atau pengen dibilang aku udah umroh 1, 2, 3 kali, atau ya menyebutkan bilangan lah gitu. Mau nggak mau, kalau orang udah niat buruk tanpa menghadirkan niatillahi ta'alanya, otomatis itu akan berabe tuh di ujung-ujungnya, penghujung dari kehidupan dia. Baik nanti terjadinya yang dia rasain itu pas lagi berumroh, atau misalkan tetap masih di dalam kota tersebut, karena kota ini kota yang keramat teman-teman. Karena Allah Subhanahu wa taala berjanji di dalam Al-Qur'an bahwasanya tempat ini adalah tempat yang dimuliakan, tempat yang disucikan ya, untuk orang-orang bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau ada yang niat buruk, cepat hapusin apa aja berkaitan tentang perihal berkaitan dengan hak orang lain atau hak Allah Subhanahu wa taala, sehingga orang nih bakal dapat kenikmatan kalau dia niat yang baik selama berumroh. Nah, jadi dengan kita benar-benar berhajat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan meminum air zam-zam, maka ingat, dengan adanya kita i'tiqad, kita yakin kalau Allah tuh Maha mengabulkan. Satu, itu harus punya kita ilmu yakin teman-teman, ilmu yakin. Jadi ada orang bedanya sama ilmu yang nggak punya, yaitu ilmu yakin. Orang minum air zam-zam tapi dia nggak yakin kalau ini nih bisa memberikan atau mengabulkan doanya, sehingga dia nggak bakal dapat apa-apa, dia dapat kesia-siaan. Sehingga penting sekali ilmu, namanya ilmu yakin ya, ilmu yakin. Karena ingat, Nabi Muhammad SAW ini nabi yang mulia ya, dari kalamnya semuanya kalamnya itu benar ya. Sehingga kalau kita sendiri tahu bahwasannya apa yang ada dalam air zam-zam ya, yang benar-benar diteliti oleh para ilmuwan, kita bakal tercengang dengan keajaiban-keajaiban yang berkaitan dengan kemuliaannya ya. Banyak banget nih kalau kita tahu orang-orang kafir di luar sana ya, yang berkaitan dengan keagamaan mereka, yang mereka mana nggak mau buat masuk Islam, padahal mereka tahu bahwasannya Nabi Muhammad SAW itu nabi terakhir yang diutus di muka bumi, yang mana Islam itu agama yang hak ya. Sehingga mereka ini mengagumi tentang kesunahan Nabi Muhammad. Saya kasih bocoran ya, saya kasih rahasia kenapa sih orang-orang yang namanya orang Yahudi ya, orang Yahudi itu terkenal dengan kepintarannya. Salah satunya adalah mereka sangat mengamalkan apa-apa yang berkaitan dengan yang Nabi Muhammad makan, dengan apa-apa yang Nabi Muhammad lakukan, seperti makan kurma ajwa 7 butir. Itu sunnah teman-teman. Kurma ajwa 7 butir itu sunnah. Lalu dengan perihal Nabi Muhammad makan apa? Makan ayam. Nabi Muhammad pernah makan ayam? Sudah pernah. Sehingga penting banget ya kalau kita belajar lagi lebih dalam tentang Syama'ilil Muhammadiyah. Nabi Muhammad juga pernah yang namanya makan makanan daging.
Dan beberapa kesehatan yang diteliti oleh mereka amalkan, sehingga jangan heran anak-anak mereka menjadi anak yang cerdas. Di sisi lain pun mereka terbalik dengan kita. Kita mungkin yang di sini lagi makan gorengan, yang di sana orang-orang Yahudi mereka sangat menjaga saat masa kehamilan terutama. Mereka minum air zam-zam diminum, korma dimakan, zaitun dilahap. Semua yang berkaitan dengan sunnah Nabi Muhammad semuanya dilaksanakan. Sehingga jangan heran orang-orang nih yang terbiasa untuk melakukan kesunahan Nabi Muhammad saat kehamilan, maka anak tersebut memiliki potensi, memiliki kecerdasan yang tinggi. Seperti itu teman-teman. Apalagi kalau misalkan lagi hamil, ya, lagi hamil boleh minum air zam-zam, niatin dengan niat yang baik. Naam, Fatimah. Ustazah mohon spill penuh bisa Ustazah. Naam. Baik, kita lanjut ya. Meminum air zam-zam sesuai dengan sunnah yang selanjutnya adalah adab-adab, ya, dan bacaan doa minum air zam-zam. Nah, kita loncat. Yang pertama diriwayatkan oleh Syekh Sulaiman Al-Bujairimi dan doa riwayat Ibn Abbas radhiyallahu anhu. Doa tersebut bisa dibaca salah satunya ya, atau bisa juga kedua-duanya. Sebenarnya ini kan dari Nabi Muhammad, niatin apa aja, doa apa aja. Tapi ada beberapa ulama yang menyarankan apa sih yang dibaca. Nah, yang pertama ya, Allahumma innahu qad balagani an nabiyyika annahu qala ma'u zamzama lima syuribalah wa ana ashrabuhu li sa'adatid dunya wal akhirah. Allahumma faf'al. Jadi artinya Allahumma, ya Allah, innahu qad balagani. Kelihatan teman-teman? Sebentar ya. Di kayak gini aja. Wahai Tuhanku, ya Allah, sungguh telah sampai padaku hadis nabimu, ya, hadis Nabi Muhammad yang mengatakan qal ma'u zamzam lima syuribalah, ya, air zam-zam bermanfaat sesuai tujuan yang diminumnya. Wa ana, dan aku nih Allah meminumnya, asyrabuhu, li sa'adatid dunya, untuk kebahagiaan duniaku, wal akhirah, dan juga akhiratku. Allahumma faf'al, ya Allah terimalah. Nah, jadi habis itu selesai ya. Nah, yang kedua adapun doa yang lain ya. Adapun berikut doa yang diminum saat kita minum air zam-zam atau setelah air zam-zam diminum ya. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan wasi'an wa shifaan min kulli da'. Ya Allah, aku meminta kepadamu ilmu yang bermanfaat. Jadi ilmu yang bermanfaat ini ilmu yang sangat-sangat kita inginkan. Beda apa sih Ustazah? Kenapa, apa sih perbedaan ya? Perbedaan dari yang namanya ilmu bermanfaat sama ilmu yang tidak bermanfaat Ustazah. Baik, orang yang memiliki ilmu bermanfaat ya, dia akan mendapatkan keberkahan dari ilmunya dengan cara-cara baik. Yang ilmu yang dia dapatkan diajarkan kepada keluarganya, maka itu termasuk ilmu yang bermanfaat. Lalu ilmu yang bermanfaat adalah ilmu yang diamalkan dalam kehidupan sehari-hari ya, menjadikan hidupnya berkah. Contoh, dia mengetahui bahwasannya membaca wirid atau yang namanya zikir harian itu dapat menjaganya pagi, siang, dan petang. Sehingga saat orang tersebut mendengarnya dan dapat menyanggupi untuk mengamalkannya, maka orang tersebut mendapatkan ilmu yang bermanfaat sesuai apa yang dia amalkan. Apalagi seseorang misalkan punya sebuah ilmu lalu membagikan kepada orang lain, maka memiliki keutamaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, sehingga kita pengen banget, anggap ada orang didoain sama gurunya, semoga ilmu kamu gak bermanfaat, ilmu kamu gak berkah. Otomatis semua orang pasti khawatir dan ketakutan. Sehingga kita juga khawatir bahwasanya Allah itu, misalkan kita lagi dengan keadaan maksiat ya, orang bermaksiat itu bisa jadi ilmunya gak bermanfaat, sehingga orang yang dikasih di sisi Allah Subhanahu wa taala kelebihan atau kemuliaan berupa ilmu, maka lebih baiknya atau sangat-sangat harus dijaga dengan untuk tidak bermaksiat kepada Allah. Makanya orang ini, para ulama pengen banget anak-anaknya bermanfaat ilmunya, sehingga meminta kepada Allah ilman nafi'an ini penting. Warizqan wasi'an ya. Warizqan wasi'an, rezeki yang luas ya Allah, kasih aku rezeki yang luas. Karena ada enggak sih Ustazah rezeki yang sempit? Ada. Rezeki yang sempit itu berupa apa sih? Rezeki yang sempit yang kita ketahui ya,
rezeki yang mana apabila seseorang udah sering makan yang haram, yang kelihatannya besar tapi ternyata sempit, yang nominasi atau nominalnya tinggi atau besar tapi terasa kecil, itulah yang disebut rezeki yang sempit, ya. Nah, sehingga rezeki yang wasi' adalah rezeki yang barokah, meskipun sedikit tapi terasa banyak. Dan juga rezeki yang wasi', ya, rezeki yang luas itu adalah berupa banyak hal, baik entah perihal kesehatan di saat orang diuji dengan rasa sakit, dan juga di saat orang banyak banget belum bisa makan enak, kita bisa makan ya yang enak-enak, sehingga kita di sini disuruh minta sama Allah, ya, agar apa? Agar menandakan bahwasanya kita butuh. Di sisi lain, dengan dibarengi rasa syukur akan Allah tambahkan. Nah, yang ketiga adalah wasyifa'an min kulli da'. Syifa artinya kesehatan dan kesembuhan, ya. Jadi kita minta 3 hal, ilmu bermanfaat, rezeki yang luas, dan juga kesembuhan dari segala penyakit. Jadi air ini yang kita niatin nih buat minum bakal ngefek buat diri kita. Jadi Masya Allah tabarakallah, banyak juga orang-orang yang tabaruk atau berniat dengan air zam-zam ini untuk niat penyembuhan, dan banyak juga yang berhasil, ya. Dibarengi dengan yang namanya pola hidup yang sehat, ya. Dan juga memiliki yang namanya i'tiqad. Penting banget saya ulangi i'tiqad. I'tiqad ini adalah kepercayaan, ya. Ilmu yakinnya kita beriman, sehingga dengan adanya kalamnya Nabi Muhammad, ma'u zamzam lima syuribalah tadi, maka orang tersebut bakal dapetin apa yang dia niatin, apa yang dia percayakan, ya. Baik. Itu doanya, ya. Kalau ada yang mau, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan wasi'an wa shifaan min kulli da'. Nah, lalu ini faidah saja. Dalam keterangan riwayat lain, Rasul SAW sendiri pernah menggunakan air zam-zam sebagai penawar penyakit. Jadi saya pengen kasih tahu nih ceritanya ini, ya. Kalau nanti pas lagi di Mekah, di Madinah, bakal ketemu nih sama dirijen kecil kayak gini, khusus buat air zam-zam, ya. Buat air zam-zam. Dia ada 2 tipe, air yang biasa sama air dingin, ya. Kita tinggal pilih. Jadi ada namanya ma'ul barid sama ma' zam-zam yang biasa. Jadi kalau misalkan kita tanya, ya udah ini dingin apa yang biasa. Misalkan posisi kita dalam keadaan batuk, maka alangkah baiknya kita pilih yang air biasa aja, ya. Nah, biasanya ini dijajarkan buat para jamaah yang sedang berumroh ataupun misalkan yang ziarah ke Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, kita lanjutkan, ya. Nah, khususnya saya cuma mau spill buat teman-teman semua yang ketemu sama tempat minum seperti ini, ya. Ini yang di tempat sa'i, teman-teman. Tempat sa'i. Di tempat sa'i kayak gini cara ngambilnya. Jadi ini tempatnya kayak wastafel, tapi khusus buat minum para jamaah yang sedang sa'i. Sa'i apa artinya, Ustazah? Sa'i itu bolak-balik dari Bukit Sofa ke Bukit Marwah. Sebanyak berapa kali? 7 kali. Sehingga orang nih kalau kecapean, ya, dalam keadaan tidak berpuasa, nggak apa-apa, minum, ambil aja airnya. Dengan cara ada pencetan, ya, di atas tombol nih, di atas tombol sini, atau ada yang berbentuk cetek, ya. Tinggal nanti airnya mancur seperti ini. Kebanyakan orang yang pengalaman pertama barangkali, ya, yang belum tahu, dikirain airnya bakal muncratnya tuh ke depan atau turun, tapi ternyata tidak. Airnya itu muncratnya dari kayak gini, atas ke atas, ya. Nah, ini sebagai pengetahuan biar nanti kita ngerti, oh caranya kayak gini, ya, gitu. Atau minta tolong aja, atau kalau misalkan malu untuk bertanya, liatin orang-orang caranya, ya. Kayak gini, minum air zam-zam kalau di tempat mas'a namanya, tempat orang bersa'i. Nah, ada yang model kayak gini dan ada yang model kayak gini. Nah, yang biasanya orang-orang mungkin sering lihat tuh yang kayak gini. Nah, ini not cold, ya. Not cold sama cold. Ghair mubarrid. Nih, ghair mubarrid atau not cold. Ini enggak dingin. Nah, kalau misalkan kita pilih yang cold, di sini kan ini yang biasa berarti, ya.
Misalkan ini ada cold tulisannya dingin, maka teman-teman bisa buat minum ngelegain tenggorokan dengan air es. Kayak rasanya Masya Allah tabarakallah enak banget ya. Rasanya memang air zam-zam ini cepat mengenyangkan teman-teman ya. Beda dengan air yang lain. Subhanallah. Baik, itu ya sekedar edukasi buat teman-teman nanti yang mau berangkat ya. Seperti itu air minumnya. Nah, jadi hadis ini telah disahihkan Syekh Al-Albani dalam As-Silsilah As-Sahihah yang berbunyi hamala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil adawa wal qirab wa kana yasubbu 'alal marad wa yasqihim. Jadi Nabi Muhammad tuh ceritanya tuh ya pernah bawa air zam-zam dalam sebuah tempat ya. Jadi jadi contohnya ada waktu kayak salah satunya tuh kayak misalkan botol-botolan apalah ya. Nah, jadi Nabi Muhammad tuh bawa tempat air kayak bejana air lah. Nah, jadi ceritanya seketika tuh ada orang yang sakit, Nabi Muhammad datengin tuh air zam-zam. Terus dengan apa? Dengan cara digerujuk sama beliau ya. Dengan doanya Nabi Muhammad, orang itu akhirnya apa? Sembuh. Seperti itu. Nah, jadi kita masuk ke selanjutnya ngomongin tentang situs bersejarah di kota Makkah. Jadi kalau kita ngomongin rihlah ya, nggak hanya sekedar yang namanya rihlah badan teman-teman. Kita pengen banget rihlah hati kita ya. Jadi sebelum kita ke tempatnya, alangkah baiknya kita itu udah tahu duluan. Oh, ini yang Jabal Ghor Hira, ini Jabal Nur namanya. Oh, aku tahu ceritanya kayak gini kan. Jadi misalkan suatu hari ya kitanya kejauhan atau misalkan nggak dapat denger ya, karena misalkan kitanya abis dari kamar mandi nggak dengerin si mutawifnya nyeritain apa sih gitu kan. Biasanya pakai mic ataupun ada yang nggak pakai mikrofon. Mau nggak mau kita harus pintar-pintar buat nambahin ilmu ke diri kita. Baik, sebenarnya ya jika diberi kemudahan, saya kasih gambaran ya buat teman-teman. Ada 2 orang ya yang punya waktu satu 20 hari, yang satunya lagi 9 hari. Maka otomatis yang punya 20 hari dia punya waktu yang sangat luas ya, punya banyak waktu yang luang untuk lebih banyak mengetahui tempat-tempat bersejarah yang mana Nabi Muhammad pernah bertapak kaki di dalamnya. Lalu yang kedua, itu yang bedanya apa sama orang yang 9 hari? Orang yang punya 9 hari doang nih untuk di kota Mekah dan Madinah, otomatis dia harus benar-benar mengoptimalkan harinya dengan banyak-banyak mengambil keberkahan di kota tersebut ya. Selain hanya berumroh ya, selain dari berumroh kita harus banyak-banyak yang namanya mempelajari, mengaji ya tentang seputar sirah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi penting banget juga nih buat belajar sirah ya. Kalau berangkat ke Mekah jangan sampai ya tiba-tiba plongo ini apa sih namanya, ini kita di mana, kan aneh ya. Mudah-mudahan dengan kita belajar di situs bersejarah ini kita ngerti ya apa yang harus kita kunjungi dan apa tempat tersebut terjadi. Di tempat itu terjadi apa sebelumnya. Baik. Jika diberi kemudahan untuk berziarah ya, ziarah di sini maksudnya ziarah kubur yang pertama, maka dianjurkan untuk mengunjungi Gua Hira. Gua Hira itu di atasnya Jabal Nur. Ini Jabal Nur ya teman-teman ya. Jabal Nur, dia tuh gunung yang mana orang tuh berbondong-bondong pengen dapat keberkahannya, sholat di dalam Gua Hira. Baik, tebak Gua Hira ini tempatnya apa? Ayo boleh di komen. Gua Hira, apa itu Gua Hira? Kejadiannya sama Nabi Muhammad, apa yang terjadi? Oke. Nah, saya jelasin ya, Gua Hira ini keistimewaannya tinggi banget. Ya. Yang mana di dalam Gua Hira ini memiliki cerita yang sangat agung. Iya, benar. Salah satunya adalah turun wahyu Allah Subhanahu wa taala melalui Jibril alaihissalam, malaikat ya, kepada Nabi Muhammad. Turun wahyu pertama. Sehingga di sini pun menjadi simbol ya yang namanya awal kenabian Nabi Muhammad dan penyebaran agama Islam. Kalau kita tahu juga di sini banyak yang berperan selain Nabi Muhammad, yaitu Sayyidah Khadijah radhiyallahu anhu yang benar-benar menenangkan ya untuk Nabi Muhammad di saat beliau rasanya tuh pas ketemu malaikat
yang menjelma, ya dipeluk segala macam, lalu menyatakan bahwasanya engkau adalah utusan yang sesungguhnya ya. Sehingga rasa yang namanya rasa khawatir, takut apa yang terjadi pada diriku, maka Sayyidah Khadijah adalah salah satu orang yang mendewasakan ya suasana, sehingga menjadikan kisah tersebut menjadi awal mulanya wahyu turun. Nah, jadi ini pun jadi tempat bersejarah ya bagi umat muslimin di seluruh dunia yang banyak sekali berkunjung mencari barokahnya kalau masuk ke Gua Hira. Jadi Gua Hira ini saya sempat nggak bisa naik ketika itu umroh dalam keadaan hamil ya. Mau nggak mau akhirnya suami yang naik, masya Allah dapat tabaruk sholat di sini. Jadi tempatnya itu sempit ya, kecil, kalau nggak salah entah 3,5 kali 1,5 lah sentimeter. Meter ya. Jadi kayak bangunannya itu hanya untuk bisa sholat 2-3 orang kalau nggak salah ya. Jadi orang itu berbondong-bondong sholat dengan 2 rakaat cepat ya. Akhirnya dengan orang ngantri bisa bergilir dengan baik. Jadi di sini Gua Hira bagus banget tempatnya buat kalian misalkan nih kalau mau rehlah ya, ngeliatin atau yang namanya tadabbur ya, atau yang namanya kita ngeliatin pemandangan dari atas ya tentang kota Mekah. Ini cakep banget, apalagi kalau posisinya malam, sore ke malam, ini anjuran banget. Tapi kalau misalkan berangkatnya pagi, siang, ya udah siapin aja payung ya, apalagi misalkan posisinya itu dalam keadaan sangat panas. Wallahu alam. Jadi lanjut. Jadi kalau misalkan kita ngomong yang kedua, itu ada namanya Jabal Rahmah ya. Nanti kita bakal ngebahas tentang ziarah kubur ya, yang berkaitan dengan Sayyidah Khadijah radhiyallahu an, istrinya Nabi Muhammad. Baik. Nah, sholat yang di dalam sini ya, sholat sunnah aja, sholat sunnah mutlak boleh ya. Misalkan lagi sholat duha, waktunya berkaitan dengan duha, ya udah sholat duha boleh ya. Naam. Salfok sama semut. Naam. Sayang turun nak. Baik, udah turun. Baik, kita lanjut ya. Selanjutnya ada yang namanya Jabal Rahmah. Jabal Rahmah itu gimana sih Ustazah bentuknya? Nah, Masya Allah dia naik lagi. Oke, ini Jabal Rahmah dari jauh ya. Jabal Rahmah tuh kayak gini bentuknya. Jadi dia tuh ada pucuk ya. Yang biasanya orang tuh banyak banget tabaruk megang ini ya, tabaruk. Nah, jadi teman-teman saran saya kalau misalkan lagi naik Jabal Rahmah ya, harus berhati-hati karena salah satunya adalah bikin pusing kalau di siang hari. Jalannya agak lika-liku. Jadi ada orang masuk, ada orang keluar. Ada orang masuk sama ada orang keluar. Mau nggak mau kita tuh harus pintar-pintar naik yang namanya naik tangga, karena tangganya agak lumayan tinggi ya. Karena alhamdulillahnya rezeki waktu itu bisa naik ya. Karena nggak setinggi yang namanya Gua Hira ya, Jabal Nur. Kalau Jabal Rahmah ini masih lumayan pendek. Coba yang sebelumnya, yang pertama itu tinggi banget, gak sanggup. Jadi kalau udah terbiasa badan kita untuk digunain berolahraga, apalagi udah terbiasa naik turun tangga, maka nggak apa-apa. Saran saya naik ya. Di atas sini kita bisa lihat ke bawah gimana sih lingkungan di daerah sana ya. Jadi kenapa sih Ustazah dianjurin banget nih kita nih buat ziarah atau berkunjung ke tempat-tempat yang mana masih berkaitan sama Nabi Muhammad? Iya, karena rahasianya adalah orang ya yang berangkat ke tempat-tempat mulia yang mana Nabi Muhammad pernah berpijak di situ, yang mana Nabi Muhammad pernah memiliki peristiwa-peristiwa penting, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan pahala ya. Kita ngeliatin nih gunung ini pernah dilihat oleh Nabi Muhammad ya. Jabal ini udah pernah dilihat sama Nabi Muhammad. Apa yang kita lihat, kita ittiba ke Nabi Muhammad, dapat satu pahala. Jadi kita ngelihatin apa yang Nabi Muhammad lihat, seperti itu teman-teman ya. Sehingga kita dapat juga yang namanya pahala melewati ittiba. Ittiba itu apa Ustazah? Mengikuti apa yang Nabi Muhammad pernah lakukan, baik berupa qaul atau fi'il, perkataan ataupun perbuatan. Maka di sini bagi umat Islam Jabal Rahmah atau yang namanya Jabal itu artinya gunung teman-teman. Rahmah itu kasih sayang. Jadi gunung ini sebagai lambang ya, monumen cinta untuk mengalap barokah. Tempat tersebut dipercaya menjadi lokasi bertemunya Nabi Adam alaihissalam dan Sayyidah Hawa.
setelah tobat mereka diterima dan dipertemukan kembali. Jadi ceritanya singkatnya, awal mulanya Nabi Adam sama Sayyidah Hawa itu berada di dalam surga. Lalu setelah itu dihasut sama yang namanya syaitan untuk memakan buah, yang mana buah itu buah terlarang. Menjanjikan syaitan ini agar kalian hidup lebih abadi. Sehingga tergodalah Sayyidah Hawa lalu memakannya dan Nabi Adam pun memakannya. Lalu seketika Allah Subhanahu wa taala menghukum keduanya karena telah melanggar apa yang telah dijanjikan untuk tidak memakan buah tersebut. Mau enggak mau, akhirnya mereka berpindah dari yang namanya jannah atau surga, dipindahin Allah ke bumi yang udah diciptain Allah Subhanahu wa taala. Setelah itu mereka berdua, Nabi Adam alaihissalam dan Sayyidah Hawa, akhirnya bertaubat kepada Allah dan diterima taubatnya. Nah, jadi akhirnya setelah itu pertemukan. Jadi misalkan ada orang salah, ada dua tipe ya, tipe syaitan. Tipe syaitan ini kalau dia lagi posisi marah ya, atau posisi yang salah, dia benar-benar lagi salah tuh, ngotot, malah ngenantang. Tapi beda Nabi Adam alaihissalam sama istrinya Sayyidah Hawa saat mereka melakukan sebuah kesalahan, yaitu bermaksiat pada Allah Subhanahu wa taala, melanggar aturannya, maka keduanya pun bertaubat. Beda sama syaitan. Syaitan enggak mau taubat. Mereka malah nentang seperti itu. Sehingga Allah Subhanahu wa taala tuh senang dengan Nabi Adam alaihissalam dan Hawa telah bertaubat sehingga dipertemukan kembali, dan titiknya adalah di sini, di Jabal Rahmah. Nah, akhirnya pun Nabi Adam alaihissalam dan istrinya pun melahirkan banyak anak ya. Anaknya Nabi Adam alaihissalam ini ratusan, teman-teman. Ratusan. Boleh dibaca, yang mau baca nih lebih dalam perihal tentang para nabi ya. Kisah-kisahnya para nabi. Nabi Adam alaihissalam sama Sayyidah Hawa ini melahirkan, setiap kali melahirkan itu kembar ya, laki-laki perempuan, maksudnya kembar ya, entah itu perempuan laki-laki, wallahu alam. Yang penting ada riwayatnya bahwasannya Nabi Adam sama Sayyidah Hawa ini anaknya ratusan ya, dari kulitnya yang memiliki kulit yang bermacam-macam, dari warna hitam, putih. Nah, itulah awal mulanya kenapa umat kita yang ada di seluruh muka bumi ini berbeda-beda, karena memang Allah Subhanahu wa taala menciptakan ya dengan sebaik-baiknya ciptaan, Masya Allah. Lalu itu tambahan ya teman-teman ya. Lalu di Jabal Rahmah pula Nabi Ibrahim alaihissalam diuji cintanya untuk melakukan ketentuan Allah, mengorbankan anak laki-laki yang sangat lama dirindukan kelahirannya. Baik, di bukit itu yakin bahwa mimpi yang ia alami 3 kali ya berturut-turut tersebut benar-benar merupakan perintah Allah. Naam. Ayo tebak, di sini yang tahu Nabi Ibrahim diuji cintanya sama anaknya siapa, nama anaknya? Anaknya Nabi Ibrahim alaihissalam. Boleh dikomen anaknya. Oke, benar, Ismail. Nah, anaknya Nabi Ibrahim alaihissalam adalah Ismail. Jadi mimpinya ini mimpi yang selalu berulang, yang mana mimpinya itu kalau nggak salah menyembelih anaknya, sehingga suatu hari ngomong ayahnya kepada anaknya, wah Ismail, aku telah bermimpi seperti ini. Tapi anaknya nggak terkejut, wah beneran aku yang bakal dikorbankan kayak gitu kan, enggak. Anaknya malah dewasa dan mengatakan faf'al kayak gitu, lakuin ya Abi gitu, lakuin aja ya, karena memang ini atas perintah Allah dengan sesuai apa yang ia janjikan, bahwasanya kamu nggak perlu khawatir ayah, lakukanlah. Lalu posisinya itu karena apa, udah lama banget ya mau punya anak, tiba-tiba pas dikasih anak disuruh untuk disembelih. Akhirnya di Jabal ini Nabi Ismail alaihissalam dipersiapkan ya untuk disembelih. Salah satunya ayahnya tuh menyiapkan batu besar, anaknya tuh diletakin di atas batu, lalu untuk mempersembahkan bahwasanya aku telah menunaikan perintahmu. Jadi yang diuji ini tentang keimanannya Nabi siapa? Nabi Ibrahim diuji cintanya. Jadi yang diuji ini tentang keimanan, teman-teman. Ujian kita nggak sebanding dengan para nabi. Sehingga setelah itu pula
seketika nih pisau udah mau ngehunus leher anaknya, tiba-tiba Allah ngedatengin seekor kambing, masya Allah tabarakallah. Jadi didatengin nih domba apa kambing teman-teman. Nah itu seekor hewan yang mana akhirnya menjadi gantinya atas perintah Allah, wahai Ibrahim, aku ganti dengan hewan ini ya sebagai penembus perintahku. Akhirnya dengan senang, alhamdulillahnya nggak jadi kejadian tersebut ya. Sehingga ada di situ di Idul Adha kita nyembelih ya. Nah, lalu pengorbanan ini ya, pengorbanan luar biasa inilah yang membuat leluhur para nabi ini mendapat gelar Khailullah atau kekasih Allah. Kalau Nabi Muhammad sendiri, kejadiannya di Nabi Muhammad SAW, Jabal Rahmah ini menjadi tempat terakhir turunnya ayat Al-Quran ya. Jadi ini sedih banget. Ini tanda-tanda yang mana ingin berpisahnya Nabi Muhammad dengan para sahabat ya. Ini part paling sedih sih. Yang mana ketika kembali ke Madinah ya, Rasul SAW menyampaikan turunnya surat Al-Maidah ayat 3 yang mengabarkan bahwa Islam sudah sempurna. Para sahabat menyambut gembira kabar tersebut, kecuali dua orang sahabat yang paling utama, itu Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu dan Sayyidina Umar bin Khattab yang malah bersedih ketika itu kan. Ketika pulang ke rumahnya Abu Bakar radhiyallahu anhu, Sayyidina Abu Bakar menangis sejadi-jadinya menyadari bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam, pemimpin yang sangat dicintainya, tak akan membersamainya dalam waktu yang lama. Lalu para sahabat yang lain ketika menyadari hal itu kemudian menangis bersama di rumah Abu Bakar. Nah, jadi Jabal Rahmah ini menjadi saksi senyum bahagia atas pertemuan Sayyidina Adam alaihissalam dan Hawa, dan juga menjadi penanda keteguhan Nabi Ibrahim dalam menghadapi ujian cinta dari Allah, dan juga menjadi tempat mengabarkan kesempurnaan Islam serta sekaligus Nabi petunjuk awal dari kewafatannya Rasul. Maksudnya apa? Jadi di akhir ini adalah tentang cerita Nabi Muhammad itu menyampaikan salam bahwasannya udah selesai, udah sempurna agama ini, aku tabligkan atau aku sampaikan. Lalu Jabal Rahmah menggambarkan siklus hidup manusia yang diwakili oleh para nabi yang agung dari pertemuan untuk memulai hidup yang baru. Nah, jadi intinya apa? Yang namanya Jabal Rahmah ini udah banyak banget didatengin sama para nabi, yang mana nabi-nabi ini nabi mulia. Kok nggak bisa di zoom? Zoom, oke. Nah, jadi bayangin dari kita yang mulai mau berangkat ke sana, niatin segimana niatnya salafun saleh, niatin segimana niatnya orang-orang soleh kalau mau hadir ke Jabal Rahmah, ya, biar kita dapat keteguhan keimanan, ya, biar kita dapat, ya boleh misalkan diniatin biar selalu harmonis ya, sakinah mawaddah warahmah bersama suami, diniatin hal-hal kayak gitu. Masya Allah, insya Allah biiznillah, kalau kita niatnya niat yang baik ya, apalagi niatnya itu untuk menggembirakan suami ngembirain istri ya, dengan izin Allah bakal ngabulin semua hajat-hajat kita ya. Dengan apa? Tabaruk yang berkaitan dengan Nabi Muhammad itu lebih cepat kabulnya, apalagi dibarengin kalau doanya dengan adab, dibarengi dengan sholawat ya, insya Allah bakal dikabulkan Allah. Lalu yang ketiga, masih inti ya, inti Jabal Rahmah, yang mana tempat bertemunya Nabi Adam dan Siti Hawa, tempat diturunkannya wahyu terakhir ya, yaitu surat Al-Maidah ayat 3. Lalu tempat yang mustajab untuk menguatkan kasih sayang. Jadi banyak teman-teman yang di sana nih, yang suami istri ya, saling maaf-maafan di situ ya. Kalau ya segimananya suami istri lah, pasti pernah saling mungkin entah salah ya, mau nggak mau saling memaafkan di situ lebih enak ya, pelukan sama suaminya. Buat apa? Saling bermaafan. Misalkan, sayang maafin aku kalau aku pernah salah sama kamu, aku minta ridho kamu ya sayang, seperti itu, nggak apa-apa. Jadi ini pun bisa jadi momentum untuk menjaga keharmonisan rumah tangga teman-teman ya. Apalagi naiknya bareng sama suami, masya Allah romansiahnya gede banget. Baik, lalu tempat yang bernilai simbolis sebagai tempat rekonsiliasi dan pengampunan. Jadi perbanyak istighfar ya ketika di sini ya. Lalu Jabal Rahmah adalah sebagaimana Jabal Rahmah itu adalah sebuah bukit yang terletak di Arafah, Mekah dan Saudi. Arafah Mekah yaitu negara Saudi Arabia. Maaf. Nah, jadi
Jabal Rahmah artinya Jabal kasih atau bukit kasih sayang. Nah, selanjutnya adalah tempat yang namanya Muzdalifah. Muzdalifah ini adalah tempat yang tak kalah menarik ya. Dia itu hanya sekedar lapangan terbuka teman-teman, yang mana dipakai pas lagi berhaji ya. Insya Allah mudah-mudahan jamaah semua yang lagi nonton nih pada berangkat buat haji, mau tahun ini tahun besok, mudah-mudahan Allah kabulkan. Kalau bisa berangkat hajinya pas masih seger, masih muda. Mudah-mudahan ada aja rezekinya ya biidznillah taala. Nah, jadi di Muzdalifah ini kalau mau kita tabarukan ya, kita niat segimana Nabi Muhammad pernah ke sana, kita niatin buat tahu ya, buat lihat sendiri ya, dapetin apa yang Nabi Muhammad lihat, kita mau lihat, maka bernilai pahala. Nah, jadi kalau misalkan pun dalam fase kita sedang berumroh, lewat aja itu nggak masalah teman-teman. Setidaknya udah tahu Muzdalifah itu tempatnya seperti ini. Lalu ada yang namanya Jabal Tsur, ya, Jabal Tsur namanya. Kalau dari jauh kayak gini. Kalau dari jauh ya Jabal Tsur. Teman-teman biasanya naik bus nanti lewat, oh itu Jabal Tsur, kayak gitu. Jadi ada yang bisa naik, ada yang bisa nggak naik. Kalau yang bisa naik itu kalau posisinya kuat banget ya, kalau misalkan udah dari Ghar Hira mau ke Gunung Tsur, kalau bisa silakan, cuman kasih jeda sehari sama sehari biar nggak kecapean, karena Gunung Tsur ini juga termasuk gunung yang tinggi, yang mana lebih ekstrim untuk perjalanannya ya. Lalu di Jabal Tsur ini merupakan bukit dari gua yang berkaitan erat dengan kisah pelarian Nabi Muhammad SAW dari kafir Quraisy di zamannya. Nah, jadi teman-teman semua kalau ke Jabal Tsur ini nih jabal yang mana dulu kan Nabi Muhammad itu mau hijrah ke Madinah ceritanya ya, mau hijrah ke Madinah. Tapi orang kafir ini pengen banget cepet-cepet Nabi Muhammad tuh terbunuh. Akhirnya dengan mengabarkan ya kepada teman-temannya atau sahabatnya Nabi Muhammad, para sahabat, untuk kong kali kong biar Nabi Muhammad bisa segera hijrah ke kota Madinah. Lalu setelah itu pula Nabi Muhammad SAW sama Sayyidina Abu Bakar ya berangkat, yang aslinya rumah itu harusnya Nabi Muhammad tempetin, tapi diganti dengan Sayyidina Ali radhiyallahu anhu yang berbaring di situ, karena strategi orang kafir itu udah dibaca sama Nabi Muhammad. Nabi Muhammad ini kasyaf ya, kasyaf itu bisa menerawang masa depan. Nabi Muhammad ini mukjizatnya gede ya, bisa menerawang masa depan. Yang mana karena tahu Nabi Muhammad bakal dibunuh, akhirnya Nabi Muhammad minta tolong sama Sayyidina Ali, kamu tidur di kasur aku ya. Ternyata jadilah orang kafir itu ngepungin rumahnya Nabi Muhammad. Lalu pas udah dikepung nih rumahnya Nabi Muhammad, digeledak rumahnya Nabi, ditarik selimutnya, cilukba ketemunya bukan Nabi Muhammad dong, tapi Sayyidina Ali radhiyallahu an. Akhirnya nyesel banget, mereka lengah, Nabi Muhammad udah keluar rumah duluan bersama Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu an. Akhirnya Nabi Muhammad dikejar, dicari di mana sih tempatnya, dicari di mana tempat Nabi Muhammad bersembunyi ya. Akhirnya mereka pelarian menuju salah satu jabal atau gunung yang namanya Gunung Tsur. Nah, di Gunung Tsur ini Nabi Muhammad SAW bersama Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu itu keduanya masuk ke dalam gua, yang mana guanya itu sempit, nggak terlalu dalam teman-teman. Mau nggak mau pasti otomatis kalau dilihat sekilas kaki-kaki mereka tuh kelihatan mereka ada di dalam gitu. Tapi nggak tahu, masya Allah, Allah kasih ya kemudahan. Allah kasih di situ tanda-tanda bahwasanya Allah tuh maha menjaga. Jadi waktu itu Sayyidina Abu Bakar bilang kan ke Nabi Muhammad, aku khawatir dan aku ketakutan ya Rasul. Gimana ceritanya? Mereka pasti bakal ngedapetin kita bakal terbunuh. Kita berdua bakal terbunuh. Terus kata Nabi Muhammad yang intinya bilang, kita memang berdua wahai Abu Bakar, tapi ingat ada satu lagi satu yang mana bersama kita, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Jadi kamu la takhaf ya, jangan takut, katanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi seketika itu pula orang kafir itu datang ke Jabal Tsur, mereka lagi sembunyi.
Nah, seketika itu pula pas Nabi Muhammad sama Sayyidina Abu Bakar di dalam, ya, udah tertutup sama yang namanya laba-laba, sarangnya laba-laba, ya. Sarangnya laba-laba itu nutupin, ditambah lagi ada 2 burung dara yang sedang mengerami telurnya di depan gua tersebut dan ditutupi dengan ranting-ranting, sehingga orang kafir tuh mengira, mana mungkin di dalam sana ada orang. Udah ditutup pakai kayu-kayu dan juga banyak makhluk hidup yang bertengger di situ, kayak nggak pernah dirobek sama sekali yang namanya sarang laba-labanya. Akhirnya mereka lengah, ya, mereka lengah dan akhirnya Nabi Muhammad sama Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu an itu dalam posisi aman. Akhirnya orang kafir itu balik, Sayyidina Muhammad dan juga Sayyidina Rasulullah sama Sayyidina Abu Bakar itu posisinya aman. Cuman yang nggak amannya waktu itu pas di dalam goa, ya, di dalam goa Jabal Sur, Sayyidina Abu Bakar ini pas Nabi Muhammad tertidur, ya, di pangkuannya, ya, posisinya sempit banget guanya. Nabi Muhammad udah keletihan, pengen istirahat, akhirnya berbaring di sisinya Sayyidina Abu Bakar. Nah, suatu hari kakinya Nabi Muhammad ini ngenain salah satu tempat yang mana lubangnya itu lubang kalajengking, ya. Pas tertidur kan selonjor tuh. Kakinya lagi posisi ngadep ke lubang kalajengking. Tapi karena waktu itu, ya, Sayyidina Abu Bakar langsung ngeliatin, menjaga Nabi Muhammad agar tidak terbunuh dah, posisinya lagi tidur, otomatis Sayyidina Abu Bakar tuh nutupin lubang tersebut agar kalajengking tersebut tidak mengganggu Nabi Muhammad saat tertidur. Malah Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu an, ya, itu dicapit sehingga menahan rasa sakitnya nggak tanggung-tanggung saat dicapit sama hewan tersebut kalajengking. Nah, Nabi Muhammad tuh posisi tertidur dan Sayyidina Abu Bakar tuh nggak menjerit sama sekali, teman-teman. Itu udah sakitnya luar biasa, bengkak. Pas Nabi Muhammad bangun baru Nabi Muhammad sembuhin, ya, seperti itu. Itu cerita sekitar Jabal Nur, ya. Lalu ada namanya Masjid Ji'ranah, ya. Masjid Ji'ranah menjadi salah satu tempat masjid bersejarah di Mekah. Nah, karena pernah menjadi tempat persinggahan Rasulullah dan pasukannya seusai perang Hawazin, ya, terletak 21 km dari pusat kota Mekah. Nah, lalu ada namanya Masjid Hudaybiyah. Masjid Hudaybiyah ini di kota Hudaybiyah, ya, wilayahnya, yang berlokasi 25 km dari Masjidil Haram. Nah, jadi ini Masjid Ji'ranah kira-kira seperti ini kalau dari jauh, teman-teman. Ini Masjid Ji'ranah, ya. Kalau misalkan sempat, doa aja di dalam masjid ini. Jadi kalau misalkan nih amalan orang-orang soleh, kalau misalkan lagi ngunjungin masjid-masjid, ya, masjid yang mana berkaitan dengan Nabi Muhammad, disunahin buat sholat di dalamnya dan berdoa, ya, memohon perihal dunia akhiratnya, ya. Jadi sholat aja, mau sholat sunnah mutlak, apa sholat duha, terserah, nggak apa-apa. Sholat sunnah aja, sholat sunnah mutlak juga boleh, atau tahiyatul masjid juga boleh. Itu yang namanya Masjid Ji'ranah. Ya, dan ini ada namanya Masjid Hudaybiyah, ya. Saya belum pernah ke Masjid Hudaybiyah, tapi kalau Masjid Ji'ranah insya Allah udah pernah, cuma sekedar lewat, belum sempat turun, ya. Nah, itu dia. Lanjut untuk membahas tentang ziarah makam Sayyidah Khadijah radhiyallahu anhu. Nah, jadi Sayyidah Khadijah radhiyallahu anhu ini adalah orang pertama yang menikah dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya. Jadi lamanya menikah sama Nabi Muhammad itu 25 tahun, teman-teman. Ya. Udah menikah selama 25 tahun. Nah, umur Sayyidah Khadijah menikah sama Nabi Muhammad itu 40 tahun. Dan juga yang paling disayang, paling dicintai oleh Nabi Muhammad dari istri-istrinya adalah istri yang pertama, itu Sayyidah Khadijah radhiyallahu anha. Karena di situ ada kaitannya hadis Nabi Muhammad yang bilang, inni qad razakat hubbaha. Jadi benar-benar aku udah dikaruniai rasa cinta kepadanya, ya. Udah benar-benar cinta sama Sayyidah Khadijah, sehingga jangan heran kenapa Sayyidah Aisyah radhiyallahu an itu benar-benar cemburu kalau dikit-dikit dengar namanya Sayyidah Khadijah. Baik.
Jadi dari pernikahannya Nabi Muhammad dengan istri-istrinya, karena Nabi Muhammad ini nabi yang memiliki keutamaan dan nabi yang disucikan ya, yang mana Nabi Muhammad itu dapat menikah 11-12, tapi untuk yang lain tidak boleh ya menikah lebih dari 4. Nah lalu yang mana Nabi Muhammad SAW ini dikaruniai anak, yang mana Allah Subhanahu wa taala menjadikan anak-anaknya ini lahir dari rahimnya Sayyidah Khadijah radhiyallahu anha. Jadi gini. Jadi Sayyidah Khadijah nih kan nikah sama Nabi Muhammad. Beliau memiliki 2 anak laki-laki dan 4 anak perempuan. Anak perempuannya yaitu Fatimah, Ruqayyah, Zainab dan Ummu Kulsum. Sedangkan yang laki-lakinya adalah Qasim dan Abdullah, ya, Qasim dan Abdullah. Jadi beliau ini adalah istri yang mulia yang dijanjikan oleh Nabi Muhammad, yang mendapatkan keutamaan dan sudah dijanjikan surga, yaitu apa? Pemimpin Nisaul Alamin. Beliau Sayyidah Khadijah ini adalah pemimpin wanita ahli surga. Ya, gimana nggak tuh? Keren amat ya, Masya Allah. Udah dijanjiin, kalau kita belum dijanjiin ya, kamu malah langsung masuk surga kayak gitu. Ini kabarnya dari siapa? Bahwasanya Sayyidah Khadijah sendiri sudah dijanjikan akan masuk ke dalam surga, yaitu Nabi Muhammad. Dan beliau adalah orang yang pertama masuk ke dalam Islam, yang mengimani dan juga membarengi Nabi Muhammad dalam dakwah-dakwahnya. Jadi dari anak-anaknya Sayyidah Khadijah sama Nabi Muhammad itu lahir semua ya, melainkan anak-anak laki-lakinya semua dalam keadaan masih bayi ya, 6 bulan ke atas itu wafat teman-teman. Yang Qasim sama Abdullah, lagi lucu-lucunya anaknya Nabi Muhammad yang laki-laki, Qasim sama Abdullah itu wafat. Pas lagi lucu-lucunya diambil sama Allah Subhanahu wa taala, dan masih memiliki 4 anak perempuan. Ya, memiliki anak 4 perempuan, yang mana Fatimah, Ruqayyah, Zainab sama Ummu Kulsum ini 4-4-nya hidup di zaman Nabi Muhammad, tapi akhirnya wafat semua. Sisa Sayyidah Fatimah setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW yang menghasilkan 2 keturunan, yaitu Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain. Seperti itu singkatnya teman-teman ya. Nah jadi kita pengen banget ziarah ke perempuan yang sholihah ya. Perempuan yang sholihah ini kedudukannya tinggi ya, yang hidup bareng sama Nabi Muhammad ya. Semuanya apa-apa dibarengi dengan kecintaan yang tulus kepada Sayyidina Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi sebenarnya ziarah kubur itu gimana sih Ustazah hukumnya? Jadi gini teman-teman, ziarah kubur itu diperbolehkan ya, tergolong dari kesunahan. Karena sebenarnya kita harus ngerti ini teman-teman. Dulu kalau kita ngebahas tentang perihal hadisnya ya, hadis. Kalau bisa teman-teman kalau pernah belajari kitab Subulus Salam ya. Subulus Salam itu memperihalkan tentang hadisul ahkam ya, ahadisul ahkam. Nah, alhamdulillah saya sudah pernah belajar di Hadramut di Kota Mukalla tentang perihal gimana sih awalnya berziarah itu awalnya haram jadi mubah ya, bahkan jadi kesunahan, anjuran. Jadi hadis Nabi Muhammad yang pertama itu kuntu nahaitukum an ziyaratul qubur fazuruha. Baik, dulu Nabi Muhammad itu ngelarang buat ziarah kubur ya, tapi sekarang berziarahlah kalian. Jadi intinya dulu Nabi Muhammad itu ngelarang ziarah kubur karena adat istiadat setempat ya, terutama untuk orang-orang yang berada di kota Mekah saat itu. Saat ada orang yang meninggal, mereka mengacak-ngacakkan bajunya, segala macam hal yang tidak baik, sehingga kalau misalkan mereka datang ke kuburan, mereka malah berteriak-teriak karena tidak ikhlas dengan kepergian orang yang dia sayang. Sehingga Nabi Muhammad pun datang ya untuk menjelaskan bahwasannya adab-adab berziarah seperti A, B, C, D, F, G, dan juga yang dulunya ziarah kubur ini ya menjadi hal yang sangat menyeramkan untuk orang yang kehilangan ya, karena benar-benar hampir mau gila. Mau nggak mau saatnya sekarang ini diperbolehkan oleh Nabi Muhammad dengan adanya patuhan-patuhan ya, dengan tidak berbuat keburukan. Salah satunya itu menentang keikhlasan dari dirinya dengan misalkan membongkar-bongkar kuburannya lagi. Nah, seperti itu, seperti orang gila. Sehingga kita dianjurkan saat kita kehilangan seseorang untuk benar-benar yang namanya menghadirkan bahwasanya semua hamba Allah pasti akan balik. Nah, jadi dari sini fazuruha ini perintah dari Nabi Muhammad
ya, perintah dari kata fazuruha. Kalau dulu aku larang kalian, maka fazuruha, sekarang ziarahlah, nggak masalah. Nah, malah hal ini tentang yang namanya ziarah kubur akhirnya menjadi sebuah hal yang mubah, ya, hal yang mubah yang dianjurkan, ya. Kalau orang diniatin buat ziarah kubur, ya, kalau misalkan nih tujuannya untuk datang itu mengingat kematian, jadi orang ziarah kubur itu dapat kesunahan atau mendapatkan pahala, ya. Orang yang ngelakuin ziarah kubur dapat pahala, apalagi ziarahnya orang soleh, apalagi istrinya Nabi Muhammad yang solihah. Maka dengan kita ngelihatin orang-orang yang wafat, ya, ngelihatin orang yang wafat hadir di kuburannya, itu akan menjadi reminder buat kita yang mana kita pengen juga balik dalam keadaan husnul khatimah, ya. Lalu ziarah kubur ini disunnahkan secara umum dengan tujuan untuk mengingat kematian, ya, dan mengambil pelajaran orang-orang hidup. Jadi semasa hidupnya. Jadi kayak gini, ada orang wafat, ya. Orang wafatnya itu dalam keadaan yang indah banget. Seumur hidupnya itu nggak pernah ninggalin sholat 5 waktu, nggak pernah yang namanya ghibah, nggak pernah ngelakuin hal-hal yang kaitannya dengan maksiat. Kalaupun ada maksiat, cepat bertaubatnya, sehingga orang itu dapat mengambil pelajaran, ya Allah, ternyata untuk jadi orang soleh, ya, itu indahnya wafatnya indah sekali gitu. Nah, dan menziarahi kubur orang-orang soleh disunnahkan dengan tujuan untuk tabarruk, mendapatkan keberkahan serta pelajaran. Jadi misalkan nih kita ziarah ke Sayyidah Khadijah, jangan sampai cuma kita lihat oh itu makamnya Sayyidah Khadijah udah balik. Nah, yang kita mau adalah saat kita berziarah, kita tahu oh Sayyidah Khadijah ini ternyata yang memiliki sifat yang seperti A, B, C, D, F, G. Salah satunya sifatnya itu santun kepada Nabi Muhammad. Orangnya tuh dermawan, ya. Lalu yang ketiga, sifatnya Sayyidah Khadijah ini adalah lemah lembut dan dewasa, sehingga banyak banget cerita, ya, berkaitan dengan yang namanya Sayyidah Khadijah ini. Pengorbanannya sangat luas intinya, yang mana kalau kita ziarah ke Sayyidah Khadijah, ya, makamnya Ummuna Sayyidah Khadijah, bakal dapat yang namanya keistimewaan. Pulang-pulang tuh dapat keberkahan, salah satunya ilmu, yang kedua dapat keberkahan dengan mengingat kematian, kita dapat meningkatkan yang namanya keimanan kita tentang balik ke Allah Subhanahu wa taala, tentang yang namanya kematian, seperti itu. Wallahu a'lam. Kita lanjut ya ke perihal letak kuburannya Sayyidah Khadijah binti Khuwailid, ya. Saya izin buat lihat apakah terdownload. Baik, ini untuk teman-teman semua, ya, yang mungkin mau tahu. Istri pertama Nabi Muhammad SAW. Saya izin, ya. Itulah makamnya istri pertama Nabi. Nah, 1, 2, 3. Itulah makamnya istri pertama Nabi Muhammad SAW yang bernama Sayyidah Khadijah binti Khuwailid, yang dimakamkan di pemakaman Jannatul Ma'la di Mekkah, dan beliau itu adalah perempuan pertama yang memeluk agama Islam dan orang pertama yang mengakui kenabian Nabi Muhammad SAW. Nah, seperti itu teman-teman. Jadi ini saya punya gambar-gambar, ya, yang saya milikin pas selama saya umroh. Jadi tempatnya itu, lokasi itu di perkuburan Ma'lah, ya, Ma'lah namanya. Ada Jannatul Ma'la, ada yang nyebut Ma'lah aja bisa. Nah, jadi di sini ada namanya kuburannya Sayyidah Khadijah tadi, ya. Jadi semua yang ada di perkuburan Jannatul Ma'la ini semuanya itu hanya sekedar damparan pasir, bebatu-batuan dengan nomor-nomor tempat pemakamannya. Jadi nggak ada lagi nama-nama kecuali ada yang ditulis, ya. Lalu di sini banyak banget para ulama yang dimakamkan bersama tempat semayamnya Sayyidah Khadijah radhiyallahu an. Baik. Jadi pertama nih kita bakal zoom dulu, ya. Sebenarnya ini foto-foto saya dapetin dari angkatan saya, karena perempuan itu bisanya hanya di luarnya saja, nggak bisa masuk, sehingga yang laki-laki bisa untuk masuk berziarah. Kita dari luar, untuk perempuan nggak masalah, ya. Kita lihat dari luar, tapi kita kirimin Fatihah buat orang-orang tersebut, ya, untuk mendapatkan keberkahan, kita ngalapin barokah. Baik, yang pertama itu adalah Kiai Haji Maimun Zubair. Siapa yang nggak kenal beliau? Beliau adalah ulama terkenal, ya, di Indonesia, yang mana beliau ini wali min auliyaillah, ya. Ini dia Kiai Haji Maimun Zubair. Letaknya di perkemahan
pemakaman nomor 70 ya. Jadi saya juga nggak pernah masuk, jadi intinya tuh ada kayak gini 70, 80 seperti itu. Jadi kalau mau tahu ini Kiai Haji Maimun Zubair ya, beliau ahli Quran teman-teman, wafatnya di Mekah, orang Indonesia. Lalu ini ada makam Syekh Hasan Al-Masyad, lalu ada makam Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki. Nah, jadi ini ulama-ulama gede ya kota Mekah. Ulama-ulama kota Mekah yang gede banget kedudukannya ya. Lanjut di sini di pemakaman nomor 11 ada tempat pemakaman beliau ya, makam Al-Habib Abdul Qadir bin Ahmad As-Segaf Jeddah ya, ulama juga, ulama-ulama masyhur pada zamannya. Lanjut juga ada makam dari keluarganya Sayyidina Abu Bakar. Makamnya siapa? Sayyidah Asma ya, Sayyidah Asma. Nah, Sayyidah Asma binti Abu Bakar Siddiq. Nah, seperti itu ya teman-teman ya. Nah, kalau misalkan ziarah sempetin untuk laki-laki masuk ke dalamnya nggak apa-apa. Kalau dikasih ya waktunya luas seperti itu. Nah, dan sebenarnya ini adalah catatan saya yang dari buku Dalilul Mu'tamir Waz-Zair dari Kota Tarim ya, saya beli karena saya selama umroh 2 kali alhamdulillah dengan seizin Allah ya, saya berangkat dalam posisi saya sedang kuliah waktu itu. Dikasih rezeki sama Allah Subhanahu wa taala, keberangkatan itu selalu dari kota Mukalla, dari negara Yaman. Jadi saya kurang paham kalau misalkan keberangkatan dari Indonesia gimana. Nah, kira-kira untuk yang start dari Tarim ya, pegangannya kalau dari yang sana ya pakai travelnya Al-Maunah. Masya Allah, ini travel yang amanah banget, dan beberapa kajian yang kita lewatin itu semuanya bersumber dari Dalilul Mu'tamir Waz-Zair. Ini lengkap Masya Allah tabarakallah. Dan juga bersumber di sini lebih komplitnya kenapa? Doa-doa dan panduannya itu sangat relate ya, yang benar-benar dari ulama-ulama yang kita ketahui, ulama Hadramut yang Masya Allah tabarakallah zuhudnya gede. Jadi ini teman-teman, ini gambarannya kuburan Sayyidah Khadijah. Tadi kan kita udah nonton. Nah, di mana sih pemakamannya? Pemakamannya itu ada di Jannatul Ma'la atau Ma'la Al-Mu'alla ya. Ma'la bisa, Mu'alla bisa. Nah, lalu kita pengen banget nih tahu saat kita nih dikasih kemudahan buat lama-lamaan nih di daerah perkuburan tersebut, maka kita sempetin buat banyak doa. Wa in tayassara laka ziyarah Jabal Ghar Hira, kalau bisa nih punya waktu luang, pertama dari yang semua yang kita bahas, kalau nggak semuanya bisa, paling nggak masuklah ke Ghar Hira ya, ziarah ke Jabal Ghar Hira. Yang kedua Jabal Thur, yang ketiga ziarah Sayyidah Khadijah. Nah, jadi tempat lokasinya itu ada yang bilang namanya Maqbarah Hajun atau perkuburan Hajun. Nah, jadi wa minal muqabbirun minas sahaba wa alil bait fi maqbaratil hajun wa fi muqaddimatiha. Jadi ada siapa aja sih orang-orang yang hebat di dalamnya, orang-orang besar di pemakaman tersebut. Yang pertama Ummul Mukminin Sayyidah Khadijah binti Khuwailid, ini yang pertama ya. Lalu yang kedua ada Sayyidina Abdurrahman bin Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an. Lalu yang ketiga ada Sayyidatuna Asma binti Abi Bakar As-Siddiq dzatan nataqin. Naam. Dan keempat ada Sayyidina Abdullah bin Zubair. Naam, lanjut, dan masih banyak sebenarnya ya. Salah satunya ulama yang kelima, keenam, ketujuh, ini banyak banget. Apalagi ulama Indonesia terkenal adalah Kiai Haji Maimun Zubair. Beliau ahli Quran teman-teman, Masya Allah, wafatnya di sana. Lalu ini kalau kita biasanya ya adab, misalkan kita berziarah kubur itu salam ke ahli kubur ya. Sebenarnya orang-orang di perkuburan itu, apalagi jasadnya orang-orang soleh, memang posisinya terdampar, tapi mereka ya memiliki alam lain, yaitu yang kita sebut dengan alam barzakh ya. Alam barzakh. Jadi orang-orang yang taat sama Allah selama di muka bumi itu orang-orang yang mendapatkan kenikmatan setelah wafatnya ya. Mendapatkan kenikmatan. Salah satunya adalah mereka di alam barzakh itu orang-orang yang soleh berkumpul dengan sebagaimana mereka memiliki arwah yang sebenarnya mereka nggak mati ya.
Itu ada dalilnya teman-teman di Al-Quran. Jadi orang-orang soleh itu hidup sebenarnya, meskipun kalau kita tahu bahwasannya mereka itu dalam keadaan mati, ya. Sehingga alam barzakh, alam namanya alam kematian, itu belum sempurna kematiannya, yang mana masih ada step buat yang namanya kita kembali lagi. Semua makhluk hidup bakal kembali lagi, ya, kecuali yang namanya hayawan atau hewan dan tumbuh-tumbuhan dibangkitkan di hari akhir. Semua orang bakal mati. Cuman bedanya orang yang di kuburan itu ada dua macam. Orang yang diazab atau orang yang diberikan yang namanya kenikmatan. Orang-orang soleh dapat kenikmatan, ya. Salah satunya adalah kuburan yang terang, banyak dikunjungin oleh orang-orang dan juga mendapatkan doa dari mereka, ya. Lalu orang yang mendapatkan azab, ya, orang-orang yang salah satunya sifatnya misalkan dia fasik, ya, selalu meninggalkan salat 5 waktu misalkan, ya, enggak sempat bertaubat sama Allah, orang-orang tersebut mendapatkan siksa. Sehingga beda banget sama surga sama neraka. Itu sebenarnya step paling akhir, ya, yang namanya surga dan neraka. Sehingga di muka bumi ini semua masih dalam satu lingkupan. Sehingga orang-orang yang di dalam kubur saat kita salam ke mereka, mereka menjawab, ya. Orang di muka bumi salam ke ahli kubur, ya, itu mereka menjawab. Malah mereka nih, banyak dari orang-orang di alam kubur itu minta doa sama kita sebenarnya. Sehingga penting banget kalau kita lewat dari pemakaman apapun, mau pemakaman hajud atau pemakaman yang ada di seberang kota ataupun misalkan ada di dekat kita, maka salamlah kepada mereka dan kirim mereka Fatihah. Karena membaca Fatihah kepada orang yang wafat itu sampai, apalagi misalkan orang tua kita. Cara berkhidmah kepada orang tua setelah wafat adalah dengan mendoakannya. Salah satunya adalah mengirim Al-Fatihah. Ya, Al-Fatihah itu surat yang mana mengandung cahaya, ya. Surat yang mana dapat mengirimkan cahaya bagi penghuni kubur. Sehingga penting banget teman-teman, ini kita mempelajari tentang ziarah kubur, ya. Nah, ini contoh-contoh salam kepada makbarah hajun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya zauja Rasul. Jadi salam kepada Assalamualaikum, salamnya ke siapa? Ke istrinya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Khadijatul Kubra. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya awwalu man aminu billah wa rasulih. Jadi salamnya ke siapa? Tetap ke Sayyidah Khadijah, yang mana beliau adalah orang atau perempuan pertama yang beriman kepada Allah dan nabinya Muhammad. Salam kepada Sayyidah Khadijah, yang mana beliau adalah perempuan, ya, yang mana sangat dewasa pemikirannya, ya, yang akalnya masya Allah tabarakallah, dan juga intinya beliau adalah istri yang sholihah. Nah, lalu di sini bacaan-bacaan yang mana memuji memuji keagungan atau keistimewaannya Sayyidah Khadijah radhiyallahu an, ya. Salam, lalu salamnya ke yang ada di makbarah hajun, ya. Nah, ini dia panjang banget. Kalau mau baca silakan, tapi kalau nggak mau baca nggak masalah, karena ini nggak wajib teman-teman, ya. Ini kayak sekedar pengen tabarruk, ya, mencari barokah. Nah, kirimin Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh untuk semuanya di makbarah ini, misalkan dengan baca surat Al-Ikhlas boleh. Sebenarnya ada cara paling simple buat teman-teman semua yang mau ziarah kubur, ya. Paling enggak nih, kalau misalkan enggak bisa sekomplit ini, enggak bisa atau belum bisa lah untuk mendoakan mereka secara komplit atau waktunya sangat terbatas saat kita berziarah, ya. Bisa teman-teman semua buat yang pertama, ya. Pertama banget itu kita hadir, ya. Hadir. Ya, yang kedua salam ke ahli kubur. Salam, ya, salam dengan mengucapkan assalamualaikum ya ahlul kubur, ya. Itu paling simpel lah, paling simpel. Assalamualaikum ya ahlul kubur walakumul fatihah. Dan untuk kalian aku bacain Al-Fatihah sampai ke mereka. Udah, balik lagi. Kalau misalkan waktunya sangat mepet, itu cuma 3 cara. Hadir, ya. Yang kedua salam, yang ketiga Fatihahin. Kalau nggak mau yang panjang-panjang banget, itu dia, ya, tips dari saya buat teman-teman semua yang mau ziarah ke orang-orang soleh dan waktunya sangat terbatas, ya. Nah, jadi hadir, datang ke kuburannya, mau dari jauh ataupun langsung ke tempat kuburannya nggak masalah juga. Yang penting salam ke ahlul kubur semuanya, lalu membaca Al-Fatihah. Itu, ya. Lanjut, masih sisa 10 menit teman-teman, ya, untuk kita bahas tentang menjaga keamanan saat berbelanja di kota Mekah. Baik,
Jadi teman-teman semua, kota Mekah ini memang kita nilai sebagai kota yang Masya Allah Tabarakallah, memiliki banyak kenikmatan, banyak banget cerita-cerita yang indah di baliknya. Akan tetapi kalau misalkan dalam muamalah ya, kita harus waspada teman-teman untuk selalu berhati-hati ya, keamanan di kota sana. Memang kotanya itu aman, dijanjiin sama Allah. Tapi ingat teman-teman, orang-orang di situ banyak banget karakternya. Orang-orang di sana bukan hanya sekedar orang kota Mekah, melainkan orang yang dari seluruh dunia hadir dengan berbagai macam karakter belakang atau latar belakang karakter mereka masing-masing ya. Sehingga pertama, cara simpelnya buat kita jaga keamanan saat berbelanja itu adalah simpan uang kita di tempat yang aman. Salah satunya, kalau misalkan kita pakai tas, letakin tas itu di depan ya, tas itu di depan. Karena kita nggak tahu kalau misalkan tas itu ada di belakang, bisa jadi kita nggak sadar kancingnya lepas ataupun bagian lengannya itu robek ya, karena sengaja atau nggak sengaja bisa menjadikan kita kehilangan yang namanya benda berharga, yang mana di dalam tempat kita menyimpan uang mungkin ada HP ya dan teman-temannya. Saya izin minum. Mau nggak mau, simpan di tempat paling aman. Yang kedua, jangan meninggalkan barang belanjaan di pasar dengan kata lupa atau teledor. Jadi biasanya nih ibu-ibu, bapak-bapak, adik-adik, kakak-kakak kalau belanja, ingat-ingat apa yang dibelanjain. Plastiknya jangan dibeberin pas lagi ngecek-ngecek ini abayanya bagus gitu. Karena ini pernah terjadi di diri saya sendiri ya, tapi waktu di Yaman saya belanja, abayanya banyak. Lalu itu abayanya pas lagi sama teman-teman, memang belinya banyak tapi kong kali kong bertiga. Walhasil pas pulang-pulang kita ngerasa kayak ada yang sesuatu yang hilang nih. Pas dicek ternyata ketinggalan di pasar. Pas kita balik ke pasar udah nggak ada lagi. Sehingga itu keteledoran yang mana mengejutkan kita untuk misalkan bagi tugas aja, misalkan suami sama istri. Istri milih barang, suami yang megang, atau sebaliknya, atau ingat-ingat aja masukin, kita punya plastik yang sangat besar, apa yang kita belanjain itu masuknya ke situ, jadi nggak kececeran yang plastik kecilnya ya. Biar kita nggak lupa karena keteledoran kita sendiri. Yang ketiga itu kalau kita misalkan jalan-jalan di pasar ya teman-teman, yang hindari untuk berjalan sendiri. Izin minum ya. Mau nggak mau, kalau misalkan untuk perempuan paling enggak jalanlah berdua bertiga ya. Apalagi kalau bisa punya suami yang halal ya, udah halal, aman banget untuk jalan sama suami ya. Banyak saya temukan orang-orang nih berangkat pasti jamaahan kalau belanja, jadi lebih aman. Cuman saya sendiri padahal udah berjamaah. Saya pernah waktu itu di kalau nggak salah di Mekah apa Madinah. Karena kebetulan alhamdulillah saya bisa berbahasa Arab ya, karena memang kuliah di Yaman selama 5 tahun, itu menjadi kebiasaan saya untuk ngobrol dengan mereka, muamalah. Jadi dapat yang diskon-diskonan tuh alhamdulillah bisa. Tapi sayangnya waktu itu ya, saya ketemu sama orang yang gak punya niat baik ya, alias niat jahat nih. Karena ngeliatin saya belanja dan teman-teman saya juga ikut belanja, itu waktu itu bertiga, perempuan semua ya. Padahal aslinya 12 tapi mencar di toko-toko yang lain ya. Jadi kita bertiga belanja di sebuah toko, di toko abaya. Akhirnya apa? Karena saya teledor ya, tas saya itu terbuka ya, tasnya terbuka. Jadi agak kelihatan duit-duit real itu kelihatan. Jadi saat itu ada si penjualnya ngolok-ngolokin saya, mau ditarik duitnya saya, tapi akhirnya alhamdulillah langsung saya tarik balik. Saya ngomong sama mereka, kalian hati-hati, ini duit saya, ini peziarah loh, saya bilangin kayak gitu. Akhirnya mereka takut kayak gitu. Saya orang Indonesia, jangan anggap saya enteng kayak gitu. Karena memang bayangin itu yang mau ngerampas itu padahal uangnya nggak seberapa, tapi yang namanya perempuan harus bisa ngomong. Jadi misalkan ada yang nyopet, waliyazubillah, mudah-mudahan nggak terjadi di kalian semua kakak-kakak ya. Mudah-mudahan nggak ada yang terjadi. Kalau misalkan pun ada, tolong untuk speak up ya. Dalam kondisi kayak gini, speak up, ngomong.
kalau bisa yaitu dengan cara kita barengan tadi ya, lebih aman. Jadi karena saya bawa 2 teman yang lain, teman-teman yang lain saya ini mendukung saya. Coba bayangin kalau saya posisinya dalam keadaan sendiri, mungkin saya udah habis-habisan, saya nggak punya lagi HP waktu itu ya, udah dirampas mungkin. Karena mungkin ya itu kondisi situasinya itu, saya bukan ketemu orang Arab sendiri, saya ketemu orang India ya, orang India. Jadi itu pelajaran banget buat teman-teman untuk hati-hati, jangan sampai terbuka tasnya. Jaga harta kalian dan juga nyawa kalian. Baik. Nah, untuk teman-teman boleh dong sharing. Apa sih kisah kalian, misalkan yang udah pernah berangkat umroh atau yang pernah kalian dengar tentang keberangkatan umroh yang bisa kalian tangkap hikmahnya. Boleh dong di komentar ya, teman-teman ya. Nanti kalau bisa saya mau juga ceritain. Masih sisa kira-kira ini 5 menit lagi teman-teman, boleh diceritain. Ya, saya sendiri masya Allah banyak dapetin cerita kisah umroh yang orang-orang kayak nggak masuk akal ya, nggak masuk akal, tapi juga ada yang sangat mengharukan, ada yang kisah sangat membahagiakan. Jadi sesuai dengan latar belakang masing-masing ya. Saya punya cerita keberangkatan umroh teman-teman, ini saya dulu yang cerita ya. Ceritanya hikmahnya ajib banget ya. Jadi kisahnya ini kisah suami istri yang soleh-solehah ya, yang mana salah satu dari mereka dipanggil Allah pas lagi sembahyang, pas lagi sholat. Ajib banget. Tapi ini kejadiannya pas lagi ziarah ke Nabi Muhammad atau berangkat ke kota Madinah. Jadi suatu hari saya waktu itu di bulan Ramadan berumroh. Awalnya saya ziarah dulu ke kota Madinah, lalu saya sholat bersama-sama. Saya kiranya itu hampir 12 hari ke atas ya di sana. Lalu di kota di kota Madinah tersebut ya teman-teman, di waktu asar saya nemuin ada ibu-ibu nangis. Karena saya bisa berbahasa Arab waktu itu, saya sempetin buat nanya kekepoan saya ini untuk apa? Untuk mendapatkan fadilah. Sekiranya nih, kenapa sih kok lagi tegang-tegangnya satu masjid ini pas lagi bulan Ramadan lagi nggak enak-enaknya, orang-orang pada nangis. Satu keluarga tuh ada yang berkumpul pengen minta dikuatin gitu. Jadi pas itu saya pas masuk saya nanya sesama orang Arab kan, kumpul-kumpulan karena sama anak-anak universitas tuh orang Arab juga. Jadi saya nanya, temen, saya mau nanya, ini kenapa deh ada yang nangis? Oh, ini suaminya wafat. Suaminya wafat pas lagi ibadah pokoknya. Pas lagi ibadah. Jadi waktu itu saya ngeliatin kondisi si istri udah nggak bisa lagi ngapa-ngapain, ya, udah bener-bener kejar. Kejarnya minta ampun. Maaf teman-teman ini. Baik. Suara saya masuk? Nah, oke. Jadi kisahnya itu selanjutnya dari kisah itu, akhirnya suami istri tersebut terpisah di bulan Ramadan ya, yang mana hikmahnya itu saya ngerasa fadilahnya itu gede ya, wafat di bulan Ramadan, yang mana juga orang-orang tuh berbondong-bondong buat nyolatin, dan saya ngeliatin posisi istrinya yang ditinggalkan itu dalam keadaan hancur. Apalagi punya suami yang soleh itu ibadahnya nikmat dalam sebuah ibadah kita. Mau nggak mau seorang istri yang ditinggalkan oleh suami dan otomatis akan menjadi janda, itu sedihnya nggak karuan teman-teman. Tapi apa yang di lisannya si istri ya, selama beliau di dalam masjid itu, suaminya waktu itu salat asar ya, udah wafat nih, setelah sholat asar itu disolatkan dan dikuburin di sebuah perkuburan. Nah, jadi saat itu istrinya tuh udah posisi nangis kejer, cuma bersandar di sebuah tiang Masjid Nabawi, lalu meratapi diri, kayak Allah, aku beneran kehilangan suamiku, kayak gitu. Jadi kalau orang ngeliatin keadaan itu dan mendengarkan hisakan tangisnya itu kayaknya pasti nggak kuat banget, nggak bakalan kuat. Karena apa? Sedihnya nggak karuan. Orang-orang tuh kayak isbi, khalas,
adi labas batudkhulul jannah gitu. Ngomong-ngomongnya orang tuh kayak udah kamu nggak usah khawatir, ini ahlul jannah, suami kamu orang soleh gitu kan. Jadi kayak pas tahu keluar dari Masjid Nabawi, tek, ngeliatin suaminya, saya ngeliatin suaminya yang posisinya udah dikafanin. Ya Allah, beneran rasanya kayak badan itu dari ujung ke ujung udah kayak lemes. Ya Allah, ini depan saya mayat yang orang yang satu nih, satu Masjid Nabawi pada nyolatin setelah sholat asar, dan istrinya benar-benar berusaha untuk tabah meskipun nangis tuh nggak bisa di-stopin, seperti itu. Jadi itu sedih banget teman-teman, itu kisah haru ya, yang mana mengingatkan semua orang tentang kematian itu pasti akan terjadi. Nah, oke, saya mau baca nih cerita dari teman-teman semua, dari Nindang Saiful. Waktu haji saya pernah ditipu sewaktu mau mencium Hajar Aswad. Dia membantu tapi setelahnya saya dan suami dipaksa bayar. Oh, ya Rahman. Nah, untuk teman-teman juga nih, saya juga pernah dapat cerita ya pas lagi umroh, tapi umroh pas tahallul, saya nggak bawa gunting. Ya, saya nggak bawa gunting, mau nggak mau ada jasa gunting-gunting rambut. Tapi orang yang jasa gunting rambut ini minta bayarannya tuh nggak masuk akal, dengan seharga 200.000 rupiah. Padahal hanya untuk pinjam gunting 200.000 rupiah. Dikirain saya orang Indonesia yang nggak bisa bahasa Arab. Akhirnya saya ngomong, kamu kira saya nggak bisa bahasa Arab? Saya tahu loh harga segini, harga 200.000, ini nggak magul, ini nggak masuk akal, saya bilang. Dia terkejut, matanya langsung membesar, gila nih orang ngomong bahasa Arab gitu kan. Walhasil orang tersebut bilang, lah kamu kan sudah ngambil jasa saya. Saya balas lagi kan, karena mereka nggak mungkin ngomong bahasa Indonesia. Lah kamu berarti nipu saya, kamu bilangnya harganya segini-segini ke orang lain, tapi kok ke saya kok kayak gini, kamu minta 200.000. Harganya ya udah makbul lah kalau 20.000 rupiah atau misalkan 50.000 kayak gitu. Gak apa-apa, aku masih rela ngeluarin uang segitu. Kamu 200.000, kirain kamu saya nggak bisa ngitung uang. Walhasil orang itu saya paksain ngasih duit yang senominal harga aslinya. Saya hampir kena tipu tuh waktu itu. 200.000 satu orang, gak makbul nih. Ini orang nih kayak gitu. Akhirnya apa, sifat waspada saya pun akhirnya terpakai. Jadi boleh husnudzon ya. Mungkin orang itu perlu duit, tapi ingat penipuan itu bisa terjadi dimanapun. Sehingga kita harus pintar-pintar nih dalam yang namanya safar ibadah. Ya bener banget. Jadi untuk yang niat nolong-nolong, tanyain aja. Sebenarnya ini pakai ujroh apa enggak, ini pakai duit apa enggak gitu kan. Dan juga memang ada tugas-petugas, salah satunya itu petugas yang kayak misalkan untuk syuyukh atau orang-orang yang udah capek, udah tua, yang sa'i udah nggak bisa lagi lari-larian kecil. Untuk laki-laki ada tuh yang tukang bawain kursi roda. Nah kita harus tahu dulu sebelum ke sana pembayarannya berapa ya gitu, bayarannya berapa, jangan sampai bayarannya tuh lebih daripada uruf atau kebiasaan orang-orang di sana, sehingga biar nanti kita nggak bakal apes gitu ya. Nah dari Desi Apriani, sama Ustazah kami waktu tahallul dipaksa bayar. Nah jadi mau nggak mau kita harus bawa yang namanya gunting sendiri-sendiri, lebih aman. Nah kalau bisa misalkan nih ada sempat buat kelompokan, ya udah satu kelompok misalkan jamaahnya 4 orang yang umroh, beli satu aja gunting ya. Guntingnya nggak mahal kok, bukan gunting yang spesial gitu, padahal gunting biasa. Jadi itu kesempatan emas buat orang-orang Arab yang nggak bisa bahasa Indonesia memanfaatkan ketidakbisaan mereka untuk menarik uang, karena mereka nggak bisa komunikasi. Ya udah yang penting duitnya mana kayak gitu kan. Mau nggak mau untuk teman-teman waspada ya, tetap husnudzon tapi harus waspada. Baik, Masya Allah tabarakallah, untuk 1 jam 34 menit sudah berakhir ya teman-teman ya. Alhamdulillahirrabbilalamin. Mudah-mudahan di kajian kemudian esok harinya ya, Kamis berarti di hari Sabtu biiznillah, kita akan ketemu di waktu yang sama, subuh 5.30 sampai jam 7 pagi. Allahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdika nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik ya. Teman-teman saya izin pamit undur diri. Insyaallah kita bakal ketemu ya di hari Sabtu insyaallah taala. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.